Oke, jadi ini transit di Hong Kong. Masih 3 jam lagi, jadi aku explore. Mau nyari makanan gratisan. Tester, tapi dari tadi nggak ketemu tester. Terus ini apa ada di toko oleh-oleh Hong Kong Discover. Tapi mahal-mahal harganya. Ini mahal banget, bagus. Cuman 200.000, aduh. Ini suasana di Bandara Hong Kong. Oke, jadi barusan aku beli cheese ektar ala Hong Kong. Ini penasaran banget, tadi antre banget, namanya di King Baker. Nanti aku cobain, harganya 15 Hong Kong. Berarti itu harganya ya sekitar 25.000 sampai 30.000. Terus ini aku mau nyari obat dulu. Nggak tahu tiba-tiba pilek karena tadi sebelahku itu pilek. Aduh. Jadi aku mau cari obat pilek. Ini aku dapat obat flu Hong Kong, nggak tahu manjur atau enggak harganya. Aduh, berapa ya tadi harganya? Yang penting sembuh dulu. Oke, tadi aku udah dapat obatnya, harganya 100.000 Pak, dikuruskan. Kalau di Hong Kong itu juga ada air minum gratis. Jadi ini enak banget. Akhirnya bisa merasakan lagi udara -10. Ini aku lagi nungguin bis. Tadi habis dari turun pesawat, terus langsung cari bis buat ke Myeongdong. Kebetulan hotelku di Myeongdong. Jadi buat kalian yang bingung pingin naik apa, kalau misalnya ke kota dari airport ada beberapa alternatif. Salah satunya yaitu naik bis. Kenapa aku kok naik bis? Soalnya kalau naik bis itu kita nggak perlu naik turun kereta. Ini aku lagi nungguin bis nomor 6015 karena aku tanya di petugas hotelnya kalau ke hotel itu diarahkan untuk naik bis nomor 6015. Tiketnya tadi harganya 17.000 won, sekitar 180.000 atau 190.000. Kemarin aku browsing kan antara naik limosin bus airport sama naik arak, itu enak mana. Ternyata banyak yang merekomendasikan naik bis, harganya lebih mahal, cuman kita nggak repot angkat koper. Soalnya nanti itu langsung turun di depannya hotel, terus kita jalan kaki, jadi nggak perlu naik turun tangga atau naik lift, lebih praktis. Terus habis itu koper kita juga diangkatin di bus. Jadi ini barusan turun dari bis, saljunya turun. Salju. Jadi hari ini Seoul turun salju. Dari Hotel Kukdo ini masih harus jalan kaki. Oke, let's go. Oke, jadi ini kamarnya. Akhirnya sampai hotel. Pengen nangis. Alhamdulillah akhirnya sampai hotel setelah perjuangan yang panjang, karena ini hampir jam 12:30 malam untuk nyarinya itu. Udaranya bener-bener dingin banget. Aduh, style hari ini. Di sini jam 9 pagi waktu Seoul. Aku mau nyari sarapan.
mau cari sarapan nasi karena lapar banget. Juga masih sepi, apalagi orang bangun ya. Pagi ini hujan salju. Aku mau cari makan. Ini dingin banget, jujur aja ini dingin banget. Salju. Dingin banget. Jadi ini di kawasan Seongsu. Aku mau ke kafe-kafe sama mau lihat-lihat baju. Cuman ternyata di Korea itu aku baru, karena aku udah lama ke Korea. Di Korea itu nggak bisa Google Map, bisanya pakai Naver, dan itu nggak ada rute jalan kaki. Adanya rute jalan kaki itu yang pakai foto. Jadi aku agak kesulitan. Ini dari subway harus jalan kaki 400 meter, dan itu aku muter-muter karena belum biasa pakai Naver mapnya di Korea. Akhirnya nyampe. Ini lokasinya namanya Standard Bread. Mudah-mudahan udah buka ya. Tapi di Google Map-nya sih atau di Navernya itu buka jam 8, jadi kayaknya udah buka. Estetik banget. 입각하셔서 그런가요? 네. 카운터에 딱 Oke, jadi ini udah beli di Standard Bread. Aku agak bingung sih mau pesen apa karena aku browsing tempat tapi nggak browsing menu favoritnya. Ini aku pesen yang Standard Bread, roti standarnya mereka, tapi harusnya yang pakai yang dine in. Ini aku beli yang take away, salah pesen lagi. Terus aku sama beli kopi karena mau ngangetin badan. Ini sebenarnya aku bukan penggemar roti sih, cuman karena di sini FOMO, aku penasaran nyobain salt breadnya yang sampai waiting list dan selalu rame. Rasanya gimana? Rasanya seperti roti pada umumnya. Rasanya asin kayak di salt bread. Cantiknya gimana? Jadi ini aku cuil apa sih istilahnya. Jadi ini salt bread seharga 81. Emang favoritnya di sini ya ini roti standarnya mereka. Dibandingkan dalamnya aku lebih suka yang ini, yang bagian luarnya yang gosong-gosong, yang crispy. Ini rasa asinnya kerasa banget. Jadi karena aku kurang begitu suka roti, jadi menurutku ini biasa banget untuk ukuran roti. Saya lebih suka rotinya breadtalk. Tapi nggak apa-apa. Di sini cuman suasananya bagus banget, apalagi ini aku posisinya di luar, posisinya di dalam, tapi cuman view-nya itu di luar itu salju. Oke, aku liatin ya. Bisa kelihatan kan saljunya tipis-tipis, bagus banget. Terus ini temani sama kopi. 이게 진짜 어려운 거예요. 한옥까지. Ini sayang banget nggak habis, udah nggak kuat aku. Habis ini mau makan damsot di sekitaran sini. Udah makan nasi aja, kembali ke habitat semula, nggak sok-sokan
ngafe. Kalau ke kafe mending beli kopi aja. Sebelum aku makan malam ini aku mampir dulu di salah satu toko di Seongsu, rame banget. Tapi tujuannya sebenarnya mau ngadem sih. Ini bagus. Tapi harganya yang nggak bagus, harganya 1 juta. Ini tokonya namanya Brandy Melville. Bagus-bagus bajunya, tapi cuman nggak murah sih, sekelas harga H&M kalau di Indonesia. Mari kita lanjutkan perjalanan. Karena sebenarnya ke Brandy Melville ini nggak sengaja kan, ini toko di Seongsu itu mau ngadem karena dingin banget. Ini bagus tapi harganya 1.800.000. Bisa dibilang Seongsu itu kawasan Blok M kayak gitu ya. Jadi di sini banyak banget toko-toko cantik. Ini aku masuk, namanya New New. Ini kayak toko-toko aksesoris gitu ya. Jaket, topi bulu-bulu. Ini kalau Sinai kesini, wah ini pasti heboh banget. Pasti dia pengen belanja. Ini harganya sih. Ini harganya 200.000. Gedean nggak sih? Kayaknya bagus. Kayak mau beli ini aja deh. Thank you. Jadi dapat ini gratis. 1 orang 1. Oke, lanjut, tasnya langsung dipakai. Ini mau cari makan beneran. Mau nyari air putih dulu. Hidungku merah. Ini harganya 1.100. Jadi ini standarisasi kecantikan Korea. Tadi aku lihat wajah-wajah mbak-mbak kasir, itu rata-rata kayak gini. Melah. Cantik banget. Ini toko lain. Di situ ada Prada. Jadi ini masih di kawasan Seongsu. Oke, mari kita nyebrang dulu. Perjalanan ke makan siang nggak sampai-sampai, soalnya mampir-mampir dulu sepanjang jalan Seongsu ini. Keren-keren. Toko-tokonya itu desainnya lebih bagus dari Myeongdong. Di belakangku itu ada Line. Dulu terakhir aku ke Korea belum secantik ini sih, jadi aku bener-bener takjub. Oke, mari kita masuk Line. Line Friends Square. Ini
barang-barang kesukaan anakku. Ini odol. Wah, cantik banget. Tadi dapat ini. Oke, jadi ini salbread yang viral banget. Cuman karena aku udah nggak nafsu roti, jadi nggak pengen. Ini antriannya banyak banget. Baunya wangi banget. Jadi salbread ini memang viral banget, harganya 12.000 won atau 120.000. Tapi sekali lagi aku nggak beli karena tadi udah beli roti. Ini mau makan nasi aja, makan nasi beneran. Karena saya sudah merindukan namanya nasi. Ini kafenya juga cantik banget. Banyak banget viral di sini, namanya beton. Salbread lagi, memang lagi booming ya di Korea, dan ini rame banget, gak tahu antrian keberapa. Tapi lagi aku gak pengen roti. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kayaknya udah sampai di depan Dosot. Penasaran lagi-lagi ini apa ya? Rame banget. Oh, ini ramen. Ini namanya Damsot. Ini terkenal banget. Sering diliput sama SBS. Terus ini lokasinya. Tadi rame banget. Akhirnya memutuskan makan nasi. Jadi ini pilihan menunya. This one. No egg. Iya. Jadi kalau di Korea itu sudah termasuk free air minum ya. Jadi nggak usah pesen minum lagi. Ini karena jam makan siang di sini antri banget. Ini di depanku banyak banget orang yang berdiri ngantri. Oke, ini udah sampai. Oh, jadi ini memang udah satu paket ya, ada Yakult. Ini Yakult ya. Sini nggak tahu apa. Oke, mari kita makan. Karena aku nggak suka wasabi, jadi ini diambil dulu. Kayaknya makannya gini deh. Goreng tapi bukan kayak nasi goreng ya. Aku susah sih ngungkapin rasanya, tapi ini enak banget. Oke, jadi ini rekomen banget buat kamu yang lagi di Seongsu. Nasinya tuh nggak lembut tapi apa itu sedikit keras, sedikit keras tapi cuman enak. Ini nasinya ala-ala Korea. Ini daging sapi. Oke, lanjut, aku mau ke Tamburin. Ini wajib banget kalau ke Seongsu. Ini ternyata Olive Yong, ada 4 lantai, bagus banget dalamnya. Aku kesini tadi dalam rangka menghangatkan tubuh. Ini nggak tahu masuk kemana, tanganku dingin banget. Akhirnya masuk ke kayaknya toko Olive Yong, tapi cuman di dalamnya macam-macam. Tanganku kedinginan.
namanya Derma Village, punyanya Olive Young. Kenapa di Korea tempatnya cantik-cantik banget. Ini kayak protein ala Korea. Oke, jadi ini koleksi Marje. Jadi ini ikonnya Seongsu. Ada Dior. Di situ ada tamburin. Jadi ini banyak banget orang cuman foto-foto di depannya. Ini apa pikir tadi orang? Ya tutup, kok nggak tahu sih kenapa ini kok tutup. Cantik banget. Dingin banget, tangannya sampai merah. Sepi banget. Ini saya merasa Korea bulan ini dingin banget. Ini lanjut habis dari sampai lupa kemana ini, pokoknya lanjut ke Dongdaemun Desain Plaza sekitar 6 station. Oh ya, dari Seongsu. Wah, tempat yang selalu pengen saya kunjungi, Dongdaemun Desain Plaza. Bagus banget. Mau ngangetin badan dulu. Lucu banget. Bagus banget. Jadi di Korea itu memang niat banget ya. Ini kayak toko kosmetik tapi bagus banget desain interiornya. Kayak masuk-masuk hutan. Coba lihat. Jadi ini masih di dalamnya toko kosmetik. Bagus banget desainnya. Ini lokasinya di Dongdaemun Market. Jadi semua barang-barang ini bisa dicoba tester. Ini juga tester, ini parfum kayaknya ya. Ini namanya B&B, ini juga niat Ron and Lab, ini juga niat banget tokonya. Jadi ini dijelasin sama mas-masnya, ada event kalau dapat 6 stem nanti dapat hadiah apa ya tadi ya?
Mas-masnya ini nggak sabar. Masnya ini nggak sabar ya, nungguin aku, jadi akhirnya distempelin. Jadi ini dapat ini. Masih di area Dongdaemun Desain Plaza, tapi ini di dalamnya Dongdaemun Market. Jadi sama kayak mall-mall gitu ya, ada Starbucks, ada makanan-makanan Korea, ada macam-macam. Pokoknya kekinian semuanya ada di sini. Aku ke Uniqlo mau cari hitak, kayaknya nggak kuat. Kalau nggak beli hitak ini nggak kuat. Jadi ini paling enak memang hitaknya Uniqlo ya. Kalau di sini harganya 200 ribuan standar daripada jebeber. Menurutku hitak paling bagus ini yang mereknya Uniqlo, jadi harus beli. Di Indonesia harganya sekitar 300 ribu, di sini 200 ribu. Dan ini memang kalau di badan panas banget. Udah selesai dari Uniqlo. Ini aku ngeliat ke National Geographic. Dari dulu pengen banget beli jaketnya tapi nggak mampu beli karena harganya paling murah 2 jutaan. Ini aku pakai hitaknya Uniqlo, tapi karena diskonan dapatnya warna hijau. Tadi cuma 100 ribuan, jadi ya udah beli. Ini model impianku. Harganya 5 juta. Gak mampu beli. Ini jaket yang paling murah, National Geographic, ini harganya 2,5 juta. Tetap mahal lah ya. Di sini aku mau ke Myeongdong. Jadi ini harga pembalut di Korea. Ada tamu nggak diundang, harganya lumayan. Ini paling murah. Ini murah, 3.450. Ini akhirnya nemu pembalut yang diskon. Harganya cuma 40.000 untuk ukuran Korea murah. Lainnya ini ada yang 120.000, 70.000. Akhirnya Myeongdong. Jadi suasana Myeongdong itu memang bikin kangen ya. Ini aku dari Myeongdong langsung jalan kaki ke hotel. Dari Myeongdong itu cuma 500 meter. Hotelnya namanya Hostel K-pop, hostel bukan hotel, jadi hotel murah. Sebelum pulang hotel, pengen jajan yang anget-anget. Aku mau beli hotel. Jadi ini aku pesen hotel. Baunya enak banget. Jajanannya menggoda semua.